Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana, NIM 180103075. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah Penderita Hipertensi pada Lansia di Posyandu Lansia Desa Cipaku. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Surtiningsih SST MKes sebagai penguji 1, yang kedua Ibu Novitasari, Eskep Nurse MSC sebagai pembimbing 1 dan sebagai penguji 2, yang ketiga, Ibu Feti Kumala Dewi, SST MKes, sebagai pembimbing 2 dan sebagai penguji 3. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Latar belakang. Secara global, jumlah orang dewasa berusia 30-79 tahun dengan hipertensi telah meningkat dari 65 juta menjadi 1,28 miliar dalam 30 tahun terakhir, menurut WHO 2021. Berdasarkan hasil utama riset kesehatan dasar tahun 2018 di Indonesia, estimasi jumlah kasus hipertensi sebesar 63.309.620 orang. Di Jawa Tengah, berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi sebanyak 89.648 orang dengan 8,17%. Di Purbalingga, menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2020, jumlah penderita hipertensi sebanyak 28.573 orang. Kecamatan Merebet menduduki peringkat ketiga penderita hipertensi, yaitu sebanyak 2.393 orang. Berdasarkan studi pendahuluan, pada hari Jumat 5 November 2021, di Posyandu Lansia Desa Cipaku terdapat data lansia pada bulan Oktober 2021, lansia yang terkena hipertensi di Desa Cipaku yaitu sebanyak 158 orang. Latar belakang masalah. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Seorang lansia agar dapat menjaga kondisi fisik yang sehat perlu menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan fisik dengan kondisi psikologis maupun sosial dengan cara mengurangi kegiatan yang bersifat melelahkan secara fisik. Seorang lansia harus mampu mengatur cara hidupnya dengan baik, misalnya bekerja, makan, tidur, dan istirahat secara seimbang. Kondisi kurang tidur yang dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan tekanan darah disebabkan oleh keseimbangan hormon kortisol atau hormon penanda stres. Ketidakseimbangan hormon kortisol akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Salah satunya adalah katekolamin, yang terdiri dari epinefrin dan norepinefrin, yang bekerja pada saraf simpatis yang menyebabkan vasokonstriksi vaskuler. Penyakit yang terbanyak pada lansia adalah penyakit tidak menular, salah satunya adalah hipertensi. Semakin bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses penuaan, sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lanjut usia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Desa Cipaku. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Desa Cipaku. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama mengidentifikasi kualitas tidur pada lansia di Posyandu Lansia Desa Cipaku. Yang kedua, mengidentifikasi tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Desa Cipaku. Yang ketiga, menganalisis hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Desa Cipaku. Ada pula manfaat penelitian, yang pertama teoritis, yang kedua bagi posyandu lansia, yang ketiga bagi lansia, dan yang keempat bagi peneliti. Kerangka teori. Pengertian kualitas tidur adalah suatu keadaan di mana tidur yang dijalani seorang individu menghasilkan kesegaran dan kebugaran di saat terbangun. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, yaitu usia, jenis kelamin, faktor lingkungan, faktor psikologi atau stres dan depresi. Yang kelima, gaya hidup. Yang keenam, pengobatan. Dan yang ketujuh, penyakit.
Selanjutnya ada tahapan tidur, yaitu yang pertama tidur non-rapid eye movement atau NREM, dan yang kedua tidur rapid eye movement atau REM. Tidur non-rapid eye movement dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama merupakan tahapan tidur yang paling ringan. Pada tahap ini, seorang merasa ngantuk dan rileks. Bola mata bergerak dari satu sisi ke sisi lain, denyut jantung dan frekuensi pernafasan sedikit menurun. Seorang yang berada di tahap ini akan cepat dibangunkan, dan tahap ini akan berlangsung selama beberapa menit. Tahap kedua, tahap ini merupakan tahap tidur ringan, di mana proses tubuh mengalami penurunan yang terus-menerus. Mata secara umum tetap bergerak dari satu sisi ke sisi lain, denyut jantung dan frekuensi pernafasan sedikit menurun, dan suhu tubuh menurun. Tahap ini hanya berlangsung sekitar 10-15 menit dan merupakan 40% sampai 45% bagian dari tidur total. Tahap ketiga, tahap ini denyut jantung, frekuensi pernafasan, serta proses tubuh lain terus mengalami penurunan. Karena dominasi sistem saraf parasimpatik, orang yang tidur menjadi sulit terbangun dan seseorang tidak terganggu dengan stimulasi sensorik. Otot rangka menjadi sangat rileks, refleks menghilang, dan dapat terjadi dengkuran. Yang terakhir ada tahap 4. Tahap ini menandai tidur yang dalam, disebut dengan tidur delta. Denyut jantung dan frekuensi pernafasan orang yang tidur menurun sebesar 20-30% dibandingkan denyut jantung dan frekuensi pernafasan selama terjaga. Orang yang tidur sangat rileks, jarang bergerak, dan sulit untuk dibangunkan. Selama tahap ini, mata biasanya berputar dan terjadi mimpi. Kualitas tidur mempengaruhi kedua hormon ini, yaitu hormon epinefrin dan hormon norepinefrin. Selanjutnya, kedua hormon ini juga mempengaruhi tekanan darah. Ada pula klasifikasi tekanan darah, yang pertama rendah, yang kedua normal, yang ketiga prehipertensi, yang keempat hipertensi stadium 1, yang kelima hipertensi stadium 2. Ada pula faktor yang mempengaruhi tekanan darah, yang pertama usia, yang kedua olahraga, yang ketiga stres, yang keempat ras, yang kelima jenis kelamin, yang keenam pengobatan, yang ketujuh obesitas, dan yang kedelapan proses penyakit. Kerangka konsep pada penelitian ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu kualitas tidur, dan variabel terikat pada penelitian ini adalah tekanan darah. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, HA ada hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Desa Cipaku. Dan H0 tidak ada hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Desa Cipaku. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu cross-seksional dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi berada di Puskesmas Pembantu Desa Cipaku, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Lalu populasi yang digunakan yaitu lansia yang mengikuti Posyandu Lansia Desa Cipaku sebanyak 158 orang. Sampel pada penelitian ini ada 113 orang menggunakan rumus Lovin dengan standar error 5%. Kriteria sampel itu ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi, yang pertama lansia yang berusia 45-70 tahun, yang kedua lansia yang bersedia menjadi responden, yang ketiga lansia yang mengikuti Posyandu Lansia di Desa Cipaku, yang keempat lansia yang mengalami hipertensi. Lalu ada pula kriteria eksklusi. Yang pertama, lansia yang sudah mengalami kepikunan. Yang kedua, lansia yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, lansia yang memiliki penyakit komorbid, yaitu penyakit jantung koroner, asam lambung, diabetes, dan asma. Selanjutnya, variabel penelitian. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu kualitas tidur, dan variabel terikat tekanan darah. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, kualitas tidur. Definisi operasionalnya adalah penilaian terhadap tidur nyenyak
pada lansia yang diperlihatkan dengan berapa lama tidur dalam 24 jam. Keadaan saat tidur dan gangguan tidur pada lansia. Diukur menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar tidur selama sebulan terakhir. Lalu alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI. Parameter dengan kriteria hasil baik kurang dari sama dengan 5, buruk lebih dari 5. Untuk skalanya menggunakan skala ordinal. Variabel yang kedua yaitu tekanan darah. Definisi operasionalnya, tekanan yang ditimbulkan oleh darah terhadap seluruh permukaan dinding pembuluh darah diukur dengan menggunakan sphygmomanometer dengan posisi sampel duduk dan dicatat dalam satuan milimeter air raksa. Alat ukur yang digunakan yaitu sphygmomanometer. Parameter yang pertama kurang dari 120/60 mm air raksa kategori rendah, yang kedua 120/80 mm air raksa kategori normal, yang ketiga 120 sampai 139/80 sampai 89 mm air raksa kategori prehipertensi, yang keempat 140 sampai 159/90 sampai 99 mm air raksa kategori hipertensi stadium 1, dan yang kelima lebih dari 160/100 mm air raksa kategori hipertensi stadium 2. Untuk skalanya skala ordinal. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pada penelitian ini menggunakan sphygmomanometer, stetoskop, dan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap akhir. Selanjutnya pengolahan data menggunakan editing, scoring, coding, entry data, dan cleaning. Selanjutnya analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisis bivariat menggunakan uji Spearman-Rank. Etika penelitian. Yang pertama informed consent atau lembar persetujuan, yang kedua anonymity atau tanpa nama, yang ketiga confidentiality atau kerahasiaan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.